Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu sebelum melaksanakan tugas kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami, sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Apa kabarmu pagi ini? Saya berharap Anda dan keluarga Anda baik-baik dan tetap semangat menjalankan aktivitasmu. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, di dalam Injil Markus kita mendengar bahwa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Lalu ada yang datang bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Apa maksud jawaban Yesus ini? Yesus bermaksud bahwa selagi ia bersama para muridnya tidak berpuasa. Karena mereka sedang berada bersama Yesus sendiri. Yesus katakan ada waktu ketika Yesus pergi, disitulah mereka akan berpuasa.
Tetapi puasa yang dimaksud Yesus itu bukan soal makan dan minum, tidak makan dan minum, tetapi perubahan sikap. Misalnya, dahulu saya mencuri. Ketika saya mengenal Yesus, saya tidak mencuri lagi. Nah, maksud Yesus demikian. Perubahan sikap dari seseorang yang setelah mengenal Tuhan Yesus, ia mau mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengubah hidup kita supaya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sehingga ketika anggur atau firman Tuhan disampaikan kepada kita, firman itu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam pikiran kita. Dan setelah itu kita dapat mewartakan firman itu kepada sesama. Seperti yang dikatakan, jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur baru adalah sabda Allah, Yesus sendiri. Ia mesti tinggal di dalam manusia yang baru, manusia yang sudah bertobat, manusia yang sudah mengubah pikirannya, hatinya yang dulu mengikuti kehendak dirinya atau iblis, sekarang ia mau mengikuti kehendak Allah sendiri. Dengan demikian, setiap kita yang telah menerima firman Tuhan, menerima Yesus di dalam hidup kita, kita mau bersaksi tentangnya. Bersaksi dengan cara apa? Berpikir positif, berkata yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan yang ketiga, bertindak seperti Yesus di dalam hidup kita, agar orang lain merasakan kasih-Nya. Tetapi juga dengan sikap-sikap kita, kita juga membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus. Dan ia mengalami keselamatan dari Allah melalui Yesus. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengubah hidup kami, mau menjadi manusia baru di dalam Kristus, sehingga anggur yang baru, Kristus, dapat kami terima di dalam pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kami. Dengan demikian kami selalu bersaksi tentangnya di dalam kehidupan harian kami, supaya orang lain merasakan kasih-Mu, juga merasakan keselamatan dari Allah melalui Yesus yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.